Saya sendirian berjuang, nggak ada siapa-siapa, dan saya benar-benar diserbu oleh orang-orang HTI FPI itu ketika ngelihat saya mendukung Ahok, mendukung Pak Jokowi itu. Oke, mengenai HTI dan FPI ini, kira-kira ketika Ibu kan cukup lama ya berada di dalam komunitas ini yang selalu menjadi pro dan kontra di dalam negara kita ini. Apa hal yang paling negasi dengan negara ini? Atau hal yang unggul dia secara positif itu apa? Jadi gini, sejak FPI HTI itu terafiliasi dengan pihak-pihak luar, nah itu mereka jadi berubah. Di pihak luar ini maksudnya ya, di luar negeri? Luar negeri. Ada yang membiayai dari luar negeri? Ada yang membiayai dari luar negeri. Uni Eropa atau Eropa? Ya dari Inggris, dari Amerika. Nama apa ya istilahnya, nama waktu kampanye itu. Oh, tapi ini generalnya sebenarnya bapak saya TNI. Oke. Bapak saya TNI, Kopassus juga. Kopassus, wah. Dulu pengamanan presiden sama cuma sudah almarhum. Oh, silsilahnya singkat gitu ya? Singkat begitu. Tapi yang panjangnya gimana? Kenapa nama anak jenderal? Biar jelas dulu nih. Kenapa saya pakai nama anak jenderal? Oke. Jadi waktu kampanye itu kan kubu Bapak Anies itu kan menyebut namanya anak abah. Anak abah. Oh, ini berarti ada anak abah. Berarti pendukung abah kan kalau anak abah. Nah, saya pendukung Prabowo. Jadi saya anak jenderal. Tandingan nih? Tandingan. Oh, ini ada tandingannya buat teman-teman anak abah. Anak abah nih. Ini ada anak jenderal nih. Jenderal. Oke, terus silakan terus. Dari masa Pilpres kemarin hingga kemarin gimana? Iya, memang seperti itu ya. Dulu waktu dari 2014 dulu lah saya cerita ya, biar agak nyambung. Boleh. 2014 tuh saya kampanyenya di Facebook. Di sosial media? Sosial media, nggak di TikTok. Mendukung siapa waktu itu? Anak jenderal itu terkenal di TikTok. Kalau waktu dulu saya terkenalnya di Facebook. Mendukung Bapak Jokowi. Mendukung Pak Jokowi? Ya, oh ya, di 2014. Jadi dulu tuh saya benar-benar bertentangan dengan pendukung Pak Prabowo. Oke. Jadi ada sejarahnya itu. Oke. Jadi sebelum mendukung Pak Jokowi, sebelum mendukung Pak Prabowo, saya dukung Pak Jokowi. 2 periode saya dukung Pak Jokowi. Oke. Nah, dalam perjalanan saya itu mendukung capres itu, perjalanan saya itu panjang selama 10 tahun. Dari situ benar-benar perjuangan saya itu sampai saya itu nggak kenal waktu. Nggak kenal waktu saya. Konteks mendukungnya seperti apa? Ada gerakan kah atau ada? Saya nulis. Menulis? Oh, oke. Jadi tulisan saya itu udah viral kemana-mana, bahkan di Kompas oleh Tribun. Oke. Apa salah satu yang paling viral yang masih diingat? Yang paling viral itu ya tentang Bapak Jokowi, kemudian tentang Pak Ahok. Yang paling viral itu tentang Pak Ahok. Kenapa viral? Karena kehadiran saya mendukung Pak Ahok itu membuat teman-teman saya mantan HTI itu kepanasan. Oh, ini nyinggung ke HTI ini, alumni HTI ini? Bukan alumni. Saya pernah jadi di satu. Oh, pernah bergabung dengan HTI ini? Di satu grup. Satu grup, berarti masih teman-teman yang sekarang di anak abah ini masih bagian ada teman sebagian itu? Yang kenal saya, cuman nggak semuanya kenal. Karena dulu saya ini pengikut awal-awal mula HTI berdiri, HTI, FPI, PKS itu saya awal-awal mula saya ada di situ. Tahan dulu yang itu. Tadi lanjut dulu yang Pak Ahok ini. Biar kita terpisah nih HTI. Dulu ya. Pak Ahok dulu nih. Karena HTI ini kan seru nih. Seru nih. Oke. Jadi waktu itu karena Pak Jokowi mantan gubernur Jakarta, wakilnya itu Pak Ahok, sehingga kan dilanjutkan dengan Pak Ahok. Nah, dalam hal ini karena saya mendukung Presiden Bapak Jokowi, sehingga otomatis saya mendukung Pak Ahok. Oh iya. Karena Pak Ahok melanjutkan program-program Pak Jokowi di Jakarta. Kebetulan saya tinggal di Jakarta, jadi otomatis saya harus mendukung Ahok. 2017. Oke, baik. Nah, di situ teman-teman saya yang mantan HTI itu ngelihat saya mendukung Ahok itu marah semua. Bahkan saya dijapri, saya dikata-katain. Wah, kata-katanya itu menyakitkan. Dibilang saya ini murtad, kafir, percuma lo sholat kalau lo dukung orang kafir gitu. Udah setiap hari itu udah caci maki itu. Tapi kuat menghadapi itu. Saya nggak peduli karena saya pikir mendukung Ahok itu sebuah perjuangan. Kenapa saya bilang sebuah perjuangan? Selama puluhan tahun saya tinggal di Jakarta, belum pernah saya menemukan seorang pemimpin seperti Pak Ahok ketegasannya. Belum pernah saya bertemu seperti itu. Dia tegas, dia berani melawan preman. Meskipun beliau ini minoritas kan di Jakarta. Dia berani melawan preman, berani melawan DPRD yang selama ini mengatur gubernur dalam menjalankan kegiatannya itu mengatur Jakarta kan. Dulu gubernur kita tuh
diatur sama DPRD. Kenapa saya tahu ya? Karena saya bekerja di sebuah instansi, di sebuah perusahaan swasta lah gitu ya. Yang mana di situ saya berhubungan dengan dinas-dinas. Oke. Ya, dinas-dinas. Kemudian saya juga kenal beberapa orang lah gitu ya. Kepala dinas saya kenal. Nah di situ saya tahu cerita banyak tentang gubernur-gubernur kita. Dari era Pak Soeharto sampai era Bapak Jokowi, Ahok, saya tahu semua. Kinerja mereka saya tahu. Dan ketika Pak Jokowi dan Pak Ahok memimpin Jakarta, udah awalnya saya nggak peduli dengan politik. Saya dulu kerjanya nyari duit. Kerja saya nyari duit. Ketika Pak Jokowi hadir dengan Pak Ahok, merubah birokrasi yang ada di Jakarta, saya langsung, ini kayaknya saya harus nyemplung nih di politik nih. Karena saya punya banyak cerita tentang pemimpin-pemimpin sejarah di Jakarta. perjuangannya. Sejarah ini saya punya banyak cerita. Jadi saya harus kemukakan ini. Supaya banyak orang yang memahami bagaimana cara memilih pemimpin yang baik seperti apa gitu. Nah setelah Pak Ahok kan Pak Anies. Ya, gimana nih pengalaman dengan Pak Anies? Gimana ini? Jadi waktu kampanye Pak Ahok dengan Pak Anies itu luar biasa. Saya sempat dipersekusi FPI. Dipersekusi FPI. Didatengin sama orang-orang FPI ke kantor saya. Karena mereka nggak berhasil menemukan rumah saya, akhirnya datang ke kantor. Diintimidasi ya? Intimidasi. Datang ke kantor. Mereka tahu kalau saya ini aktivis buruh. Aktivis buruh. Iya, saya kan salah satu pengurus SPSI Serikat Pekerja gitu. Jadi mereka kenal. Jadi mereka nemuin saya dengan dalih katanya ingin berbicara soal aksi buruh di tanggal 2 Mei gitu. Minta pendapat saya bagaimana. Di tahun berapa itu, Bu? Tahun 2017. 2017. Bagaimana pendapat saya, kan mereka tahu minta nasihat gitu. Telepon tuh arahan gitu. Ya udah saya terima. Ternyata mereka membawa pasukan, saya dipersekusi. Nggak membicarakan masalah buruh, tapi saya disuruh berhenti bermain medsos. Dijebak ya, Bu? Dijebak saya. Kurang ajar ya. Kira-kira siapa waktu itu yang udahlah. Boleh disebut inisial aja gitu. Jadi gini, mereka itu hanya pion-pion aja, mungkin diperintahkan oleh orang-orang HTI, FPI untuk membungkam saya gitu. Jadi didatangkanlah itu orang-orang. Waktu itu kan FPI sama HTI masih hidup ya sebelum luar biasa ganas mereka itu. Dan saya nggak peduli, saya nggak takut walaupun mereka teman-teman saya dulu satu tablik akbar satu ini. Berapa lama Ibu bergabung bersama FPI sama lumayan lama, dari 2004 sampai 2011. Bersama FPI? Bersama FPI, HTI. Saya bahkan ikut yang namanya demo turunkan harga BBM di era SBY bersama Habib Rizik. Di tahun 2008. 2010. Demo turunkan BBM bersama Habib Rizik. Paling depan ya? Saya paling depan. Tapi ada videonya? Udah hilang ya? Fotonya mungkin ada ya, tapi ya memang waktu spirit ya belum terkontaminasi ketika untuk mengubah arah. Waktu itu HTI, FPI itu masih bagus. Karena mereka, apa yang bagus dari FPI atau HTI yang menurut? Sebenarnya mereka bagus awal-awal berdiri. Makanya kenapa saya mau bergabung, karena mereka bagus. Mereka cita-citanya tuh mulia gitu ya. Saya pikir cita-citanya mulia, mereka ingin menegakkan syariat Islam, ingin begini-begini ya. Nyatanya kesini di tahun 2012 saya mulai mengikuti salah satu seminar mereka, dan mereka sudah di situ udah mulai membuat selebaran untuk memprovokasi rakyat. Dengan kata-kata yang saya bilang ini provokatif, ini nggak bisa. Islam tidak mengajarkan seperti ini. Saya diberi selebaran segini, suruh dibagi-bagi ke jalanan gitu. Saya bilang ini nggak benar, dan saya robek-robek itu nggak saya bagi-bagi. Terus saya ikut seminar gitu. Dengan provokatifnya PKS. Itu apa ya isinya pemerintah kita ini guling anak gitulah pokoknya. Siapa aja yang direncana masuk dalam daftar untuk digulingkan? Waktu itu kan masih eranya Bapak SBY. Ya tentu mau menggulingkan Pak SBY, membuat demo lah, kerusuhan, terus ada ya itu rasis ya, kata-kata rasis. Kristen begini ya gitulah, agama gitu, berbau-bau agama. Tapi saya bilang gini, ajaran Islam itu tidak seperti ini gitu. Dan saya mulai kayak nggak srek nih, kalau begini saya nggak bisa ini. Saya harus, akhirnya saya mundur pelan-pelan. Saya keluar dari grup. Di grup pun sebelum saya keluar dari grup HTI dan FPI itu, saya tuh udah berseling berdebat. Berdebat masalah ayat-ayat Al-Quran gitu, yang dia bilang masalah poligami itu poligami. Jangan-jangan ibu juga jadi target poligami nih. Kalau poligami, saya debatnya kenceng gitu. Akhirnya saya, wah ini nggak benar nih, kamu kan muslim, kamu muslimah, harusnya gini. Saya bilang, kalau di era Rasulullah, kenapa memang poligami itu kenceng? Karena di era zaman segitu kita butuh orang mengenal Islam dengan baik, makanya kita kawin-kawinin tuh orang Yahudi, orang Nasrani dinikahin.
janda-janda kita ini. Nah, kalau sekarang kamu nikah karena apa? Karena nafsu kan? Nah, saya gitu. Mereka ngamuk dulu. Terang-terangan ibu bilang gitu ya? Ya terang-terang, nggak usah munafik. Kalian itu nikah 4 itu karena kalian nafsu, dah itu. Mereka nggak bisa terima. Akhirnya saya di-kick. Udah akhirnya keluar gitu, menjauh. Nah kemudian saya kenal Pak Ahok dan Pak Jokowi, mencalonkan diri sebagai gubernur. Di situ saya nggak pilih. Karena saya masih terpengaruh dengan PKS, HTI, FPI itu doktrin. Jadi saya nggak pilih, saya takut masuk neraka. Jadi pilihan waktu itu ada berapa? Oke, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak atau Ahok, ada yang Jokowi, lain gitu? Ada Foke, terus ada siapa lagi gitu ya, saya lupa. Oke. Semuanya nggak ada yang bagus. Saya kenal Foke, kinerjanya bagaimana, nggak bagus. Pak Jokowi saya belum kenal. Pak Ahok juga ada orang Cina gitu. Jadi saya nggak pilih gitu, karena saya nggak kenal gitu. Masih bagian akhirnya dari... saya golput. Golput waktu itu? Golput di 2012. Nah, saya nggak pilih gubernur karena saya masih ragu. Nah, ketika saya bekerja seperti biasa dari kantor ke dinas-dinas gitu, itu saya menemukan suasana yang berbeda. Loh, kok berbeda nih? Kok kayaknya beda gitu. Iya Bu, kami sekarang udah pasang CCTV di mana-mana. Kenapa dipasang CCTV? Ya karena kami nggak boleh terima lagi uang sogok, uang suap. Tamu nggak boleh lagi bawa teng-tengan gitu. Wah keren juga nih. Ya Bu, sekarang begini-begini berubah Bu. Kita udah begini-begini. Wah udah Jokowi ini emang begini-begini. Wah keren nih kayaknya gubernur gue nih. Tapi akhirnya gue nggak pilih. Akhirnya 2000 kan saya udah golput tapi udah jadi gubernur kan. Tapi menetapkan pilihan hati untuk masuk bergabung bersama Pak Jokowi ketika Pak Jokowi mencalonkan diri menjadi presiden, dan itu justru saya mendorong. Saya mulai masuk ke Facebook itu sebelum Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden. Sebelum. Tapi saya sudah ancang-ancang nih kayak gue harus dukung Pak Jokowi jadi presiden. Kenapa? Karena Jakarta diubah 180 derajat, luar biasa berubah, dan gue pingin Indonesia berubah. Makanya saya bikin tuh di Facebook. Itu datang dari hati sendiri. Nggak dan ada. waktu itu kan sudah masuk dengan afiliasi dengan urusan buruh gitu? Nggak ada. Ada. Saya di luar itu, saya pribadi. Bukan kena anak jenderal juga ya, didorong itu? Enggak. Saya sendirian berjuang, nggak ada siapa-siapa, dan saya benar-benar diserbu oleh orang-orang HTI, FPI itu. Ketika ngelihat saya mendukung Ahok, mendukung Pak Jokowi itu. Mengenai HTI dan FPI ini, kira-kira ketika Ibu kan cukup lama ya berada di dalam komunitas ini, yang selalu menjadi pro dan kontra di dalam negara kita ini. Apa hal yang paling negasi dengan negara ini? Atau hal yang unggul dia secara positif itu apa? Jadi gini, sejak FPI HTI itu terafiliasi dengan pihak-pihak luar, nah itu mereka jadi berubah. Pihak luar ini maksudnya di luar negeri? Luar negeri. Ada yang membiayai dari luar negeri? Ada yang membiayai dari luar negeri. Uni Eropa atau Eropa? Ya dari Inggris, dari Amerika tuh saya udah dengar gitu. Nah mereka berubah setelah itu. Misinya apa itu? Misinya itu ya, kalau saya tangkap gitu ya, kan nggak mungkin dong mereka ngomong ke saya misinya ini, karena saya siapa kan, saya bukan yang terpresentasikan yang nampak itu misi mereka itu memang ingin menguasai Indonesia. Jadi mereka itu mendapatkan kucuran dana itu memang tujuannya hanya untuk Indonesia ini agar tidak dipimpin oleh orang-orang yang tidak pro asing gitu, yang akan menghambat orang-orang asing menguasai Indonesia. Selama ini nih teman-teman, kalau Abang kalau ingin tahu hasil sumber daya alam kita ini yang ngelola siapa? Apakah Indonesia? Asing. Yang ngelola asing. Asing itu sebenarnya menjajah kita itu. Selama kepemimpinan Bapak Soeharto, Bapak SBY, dan tidak ada yang berani untuk mengusir mereka dari pengelolaan hasil bumi, nggak ada yang berani. Dan ketika Pak Jokowi itu benar-benar berperang, walaupun berperang sendirian. Karena apa? Di kiri kanan Pak Jokowi itu ternyata juga terafiliasi dengan orang-orang asing ini. Nah, organisasi HTI FPI itu dianggap bisa mewakili mereka, mempengaruhi suara rakyat Indonesia yang mayoritas Muslim. Segmentasinya lebih kepada Muslim. Teman-teman atau masyarakat Muslim ya. Gitu. Kalau mereka bisa menjual ayat-ayat atau apa, pasti nanti mereka akan didukung oleh umat Islam kan. Nah, ketika ada suara banyak mendukung FPI HTI yang dia ini kaki tangannya asing, otomatis asing dengan mudah tetap mencengkram Indonesia dengan mudah. Tapi sayangnya mereka ketemu Jokowi ini menghambat langkah-langkah FPI dan HTI. Tapi Pak Jokowi malah bilang antek asing. Nah, itu ya strategi mereka.
Padahal mereka juga Padahal sudah justru mereka yang memulai gitu. betul. Dan yang mendukung mereka bukan dari Cina, yang mendukung Pak Jokowi dari Cina. Yang mendukung mereka dari Eropa. Oh. Makanya mereka bilang antek Cina. Karena memang Eropa dengan Cina juga kan Ya, perang dagangnya cukup sengit ya. Nah, ini sebenarnya yang memang harus terus-menerus diinformasikan kepada rakyat Indonesia. Hati-hati dengan kelompok-kelompok orang yang menjual agama ini. Dan di dunia ini kan jualan yang paling mahal itu, laris itu ya. Di Indonesia ini kenapa FPI HTI cepat berkembang? Karena mayoritas Muslim dan mereka gampang terdoktrin. Karena ini orang ini jualan agama. Dan kenapa Pak Jokowi membubarkan? Karena selama Pak Jokowi melawan orang asing ini terhambat juga oleh mereka. Karena mereka setiap Pak Jokowi ingin membuat sesuatu, ngerebut blok rokan misalkan, mereka tuh ntar ada demo ini gulingkan Jokowi. Ingat nggak? 2015 Pak Jokowi mau digulingkan, itu Pak Jokowi ingin merebut blok mana? Ya. Nah, tapi kan kabarnya kan sekarang nih Bu, mereka walaupun organisasinya udah dibubarkan, tapi pergerakannya masih ada nih. Ini apa yang Ibu lihat? Kan teman-teman Ibu sekarang juga yang masih dikaitkan dengan kasus ijazahnya Pak Jokowi, beberapa ormas ataupun aliansi, baik di PIK bahkan di jalan-jalan. Ini apa yang Ibu mau katakan ke mereka ini? Nah, ketika ormas mereka dibubarkan, double ormas ini dibubarkan. Mereka ini muncul dendam yang teramat sangat. Karena apa? Pertama, kucuran dana tidak ada lagi. Ketika mereka bubar, otomatis berhenti kucuran dananya. Ketika kucuran dana berhenti itu, apakah mereka ada hasrat untuk mencari sumber dana yang baru lagi? Yang jelas, mereka punya kucuran dana dari mana-mana. Mungkin dari sini berhenti, tapi yang di sini masih membiayai. Kan kita nggak bisa sebut namanya ya, masih membiayai. Ya akhirnya apa? Karena mereka dibubarkan, mereka berupaya untuk bikin lagi organisasi baru. Makanya teman-teman harus tahu nih, ada organisasi baru namanya FPI. Tapi 2 kali mereka bikin organisasi ditolak oleh Kemenkumham. FPI, bukan Front Pembela Islam, tapi bukan, tapi berubah. Front Persatuan Islam itu yang pertama ditolak. Akhirnya mereka ubah Front Persaudaraan Islam. Dan sampai sekarang belum ada legalitasnya. Pergerakannya ilegal. Dianggap pergerakannya ilegal kalau menurut saya. Tapi dananya ya tetap saja karena kan dianggap bahwa ketua dari FPI dan HTI ini kan masih punya power, people power. Yang muncul di permukaan ini kan orang melihat bahwa minta maaf bahwa HR ya, HR yang mengorkestrasi ini di permukaan dan apakah antara FPI dan HTI ini punya satu sumbu yang sama? Satu sumbu sama. Oke. Berarti sekarang ketika sudah dibubarkan lalu ada munculnya dengan FPI yang baru ini, apakah masih tetap dengan satu sumbu yang sama untuk mengorkestrasi itu? Sama. Tapi mereka sudah tidak punya kekuatan lagi. Nah, kenapa mereka sekarang tidak punya kekuatan lagi? Karena tahun 2019 kalau nggak salah ya, ada Kiai NU namanya Kiai Madudin itu menemukan sebuah riset bahwa ternyata yang namanya Habib-Habib itu bukan keturunan Rasulullah. Artinya apa? Selama ini umat Islam ditipu mentah-mentah oleh mereka. Yang menggalang kekuatan Islam ternyata si penggalang ini bukan turunan Rasulullah. Lalu selama ini kita menganggap beliau ini mau mendukung beliau ini karena apa? Karena kita anggap ini cucunya Nabi junjungan kita. Nah, ketika Imaduddin membuat temuan, akhirnya mereka melemah. Jadi walaupun mereka sudah bikin organisasi baru dengan nama yang sama, kekuatannya tidak seperti dulu sebelum dibubarkan. Oke. Berarti pergerakannya mungkin halus. Pergerakannya sudah lemah, tapi tetap masih ada akar-akarnya itu masih tetap ada ya. Masih ada. Dan mereka masih berkegiatan di mana-mana. Masih ada. Salah satu kegiatan sekarang yang paling muncul di permukaan itu apa? Ijazah palsu. Ijazah palsu. Itu salah satu proyek besar yang harus mereka tuntaskan. Karena apa? Harapannya kalau proyek ijazah palsu ini sukses, mereka menjadikan Pak Jokowi pesakitan di pengadilan, maka otomatis Pak Jokowi itu yang sudah membuat undang-undang hilirisasi, membuat banyak undang-undang untuk pembubaran FPI, pembubaran HTI itu dianggap gugur. Kalau gugur berarti mereka ingin bergerak lagi, tumbuh lagi. Berarti dengan pergerakan ini berarti ada seseorang yang mereka ingin dorong untuk memimpin lagi. Kira-kira ada nggak siapa yang diinisialkan itu? Ya ada. Ada. Mereka sudah punya calon sendiri untuk menggantikan Pak Prabowo. Nah sebenarnya gini,
mereka menyerang Pak Jokowi, tapi ujung-ujungnya mereka ingin menjatuhkan Prabowo. Itu sebenarnya ujung-ujungnya. Berarti narasi mereka bahwa mereka mencintai Prabowo Itu bullshit itu. Karena saya tahu sekali waktu Pilpres tahun 2024 itu kan mereka Habib-habibnya itu menghina Prabowo habis-habisan, yang dibilang setruk lah, lumpuh, orang setruk nggak bisa ngurus dirinya sendiri, mau ngurus negara. Saya ingat itu. Habib siapa itu yang ngomong gitu? tapi sekarang udah ditarik Prabowo, Sekarang udah dirangkul Prabowo gitu, jadi agak senyap gitu pembicaraan itu. makanya Tapi mereka track senyap, recordnya masih tetap ada. Tapi tetap saja mereka tidak ikhlas negara ini dipimpin oleh orang yang berkoalisi dengan yang menyebabkan ormas mereka bubar. Makanya mereka selalu memunculkan kata-kata matahari kembar. Dibilang ini katanya macan Asia, ternyata kucing, masih juga jadi bonekanya Jokowi begini-begini. Itu sebenarnya kan begitu. Berarti kalau mau dilihat dari setelah sebelum ijazah Pak Jokowi akan isu pemakzulan juga. Apakah mereka ini juga lah yang orkestrasi di balik layar itu? Iya, udah pasti. Itu kan sebenarnya ada rangkaian-rangkaiannya dari sejak tahun ketika mereka dibubarkan tahun 2019 itu, rangkaian-rangkaian untuk menjatuhkan Pak Jokowi itu terus sampai sekarang itu. Nah, tidak hanya Sekarang masyarakat sipil. memakzulkan Mas Gibran. Nah, dalam pemakzulan Mas Gibran ini kan Wapres kita kan ada forum purnawirawan dan juga ada masyarakat sipil. Nah, itu. Kira-kira yang melihat peranan mana yang paling kuat nih antara masyarakat sipil yang terafiliasi dengan FPI atau HTI yang lama dan juga Forum Purnawirawan Jenderal ini, kira-kira apakah Forum Purnawirawan Jenderal ini juga turut memberi support kepada FPI dan HTI? Itu Forum Purnawirawan Jenderal itu juga nggak semuanya ikut. Hanya orang-orang yang memang sudah terafiliasi dengan HTI FPI sejak tahun 2014. Cuma mereka menamakan forum, kemudian menyebut jenderal ini, nggak semuanya. Mantan jenderal itu banyak yang waras, yang nggak waras itu hanya beberapa. Berarti keterlibatan untuk ormas ini tidak hanya masyarakat sipil ya sejatinya. Ya, iya, tidak hanya masyarakat sipil, tapi mantan jenderal ini kenapa dimunculkan? Karena ya biar untuk unjuk gigi nih, kita ini hebat loh, ada mantan jenderal gitu. Padahal mereka tuh udah, menurut saya, mereka tuh udah lemah. Udah lemah atau emang nggak kebagian jatah ini di pemerintah Lemah Prabowo? dan nggak kebagian jatah.